penting lagi ya, itu satu contoh ya, satu contoh. Ketika kita krisis itu dan gejolak itu, yang harus kita tingkatkan itu keimanan. Nah, ketika seorang itu berada di dalam krisis dan gejolak itu, tatkala keimanan itu nggak ditingkatkan volumenya, bahayanya itu luar biasa. Sampai-sampai mohon maaf ya, ada satu orang yang bertanya kepada saya gitu. Jadi yang menyebabkan saya krisis kayak begini itu ibu saya. Itu kan aneh gitu. Ibu jadi masalah, ibu jadi sebab. Nah, itu kan luar biasa gitu. Jadi gara-gara keimanan dia yang sangat tipis itu sampai nyalakan ibu. Karena ibu salah pilih kasih katanya. Karena ibu begini begitu, nggak ada salahnya ibu itu nggak ada salahnya gitu ya. Jadi nggak bisa disalahkan ibu, itu nggak ada, karena kita itu nggak mungkin bisa membalas jasa ibu, itu nggak mungkin. Jadi apapun yang dilakukan oleh ibu itu belum apa-apa kalau seumpama kita apapun yang kita diambil misalnya dizalimi oleh ibu daripada harta kita, itu nggak ada apa-apanya, belum bisa kita itu membalas jasa ibu. Jangan sampai kita merasa terzalimi oleh ibu, itu jangan. Jadi hati-hati ya, hati-hati yang masih hidup ibunya, hati-hati, jangan sampai punya perasaan kayak begitu. Itu sangat kurang ajar, itu anak yang kurang ajar itu kepada ibunya kayak begitu gitu. Jangan. Jadi alhamdulillah saya sempat masih ketika almarhumah masih ada, saya sempat begini, mah dari sekarang mama kalau semua mau ngasih apa-apa sama saudara, jangan dipertimbangkan anak, jangan. Fadol mau kasih jangan pertimbangkan anak gitu. Walaupun depan anak, nggak depan anak, fadol, anak nggak bakal ini. Pokoknya kalau mama yang ngasih atau mama mau ngambil punya anak, fadol, jangan pakai bilang-bilang, fadol. Anak nggak mempermasalahkan. Yang penting anak minta satu deh mama, anak minta ridhonya aja. Nah, itu kalau anak. Jadi jangan sampai pernah mempermasalahkan orang tua, itu nggak ada yang salah. Ingat, jadi keimanan yang paling utama itu ya. Ajaran iman yang paling utama itu orang tua itu jangan dipermasalahkan ya, jangan dipermasalahkan, apalagi terkait dengan uang. Ingat kan bagaimana Rasulullah mengatakan kepada seorang ayah yang diadukan oleh anaknya dengan dia mencuri harta anaknya. Kemudian apa katanya Nabi SAW? Anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Mau dikasih sama saudaranya, mau dikasih sama, terserah dia. Karena kita belum bisa membalas. Ente bayar aslinya umi ente aja belum bisa. Ente pakai permasalahkan harta yang diambil sama umi ente belum bisa bayar berapa yang dibayar sama umi ente. Itu kurang ajar. Itu anak yang kurang ajar semacam itu. Jadi hati-hati dengan kekurangan semacam itu. Nggak bakal bahagia, nggak bakal senang itu. Itu orang itu bakal cikal bakal yang bangkrut, yang susah, yang bakal terus kena krisis yang semacam itu gitu. Jadi nggak berkah hartanya yang kayak begitu. Jadi Anda cuma ingin memberikan nasihat semacam itu. Jadi kadang-kadang ada saudara ya karena dia itu kurang dekat sama ulama, nggak pernah belajar pada ulama dan sebagainya, sehingga sampai punya perasaan kepada orang tua, ibunya sendiri yang perasa. Ya namanya ibu kan kesian sama anaknya yang kayak begini-begini, semua dipikirin. Hati-hati. Jadi anak itu hati-hati. Kita sudah nggak ada orang tua. Jadi saya cuma nasihati, hati-hati, jangan sampai mempermasalahkan orang tua. Nggak bakal senang hidupnya. Saya cuma nasihati, jangan mempermasalahkan orang tua, nggak bakal senang hidupnya. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Jadi bakal ruwet hidupnya. Jadi kalau mau senang hidupnya, senang harta bendanya, bakal jaya hidupnya, sukses hidupnya, senangkan orang tua. Jangan permasalahkan masalah harta dikit kecil itu. Paham? Jadi kalau mau senang hidupnya, harta ini serah umi mau diapain, pasti senang, pasti bahagia. Umi kapanpun mau ngambil, mau silahkan, fadol, harta anda semuanya harta umi. Yang kayak begitu pasti senang hidupnya. Tapi kalau sudah perhitungan sama uminya, perhitungan disembunyiin hartanya depan uminya atau abahnya, gak bakal senang hidup. Jadi pastikan, pokoknya kalau sebuah anak sama orang tuanya buka-bukaan, jor-joran sama orang tuanya, senang hidupnya, raja di hadap dunianya. Tapi kalau seumpama dia masih sembunyi-sembunyiin, takut ketahuan sama orang tuanya, masih nggak bakal senang. Pastikan itu. Itu sebuah kaidah yang pasti, nggak mungkin nggak. Dari zamannya Nabi sampai sekarang yang kayak begitu. Yang jor-joran sama orang tuanya, yang buka-bukaan sama orang tuanya, yang terbuka sama orang tuanya, dia pasti bahagia hidupnya. Tapi yang takut-takut sama orang tuanya, yang sembunyikan sama orang tuanya, apalagi yang sampai takut sama istrinya mau ngasih sama orang tuanya, nggak bakal senang hidupnya. Nah, jadi hati-hati, kuatkan keimanan, kuatkan ketakwaan, sehingga ketika terjadi krisis jangan sampai mempermasalahkan orang tua.
itu adalah masalah yang paling utama dan sebab utama akan bertambah krisis dan gejolaknya kalau sudah mempermasalahkan orang tua. Hati-hati dengan orang tua, karena orang tua itu adalah keapesan yang paling utama dan kebujuran yang paling utama, keberkahan yang paling utama orang tua, sebagaimana keapesan yang paling utama orang tua. Jadi yang menyebabkan apes paling utama itu orang tua, tapi yang menyebabkan keberkahan yang paling utama itu orang tua. Semoga kita mendapatkan keberkahan orang tua, insya Allah.